Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan membuat video pembelajaran tentang segitiga. Nah, di sini kami sudah menyediakan slide PowerPoint. Di sini sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu, yaitu ada Nurul Fatimah, ada Nadia Permatasari, ada Evrianti Aprizari Tonga, ada saya sendiri Stani Fatimah Fatimah Kuba, dan yang terakhir ada Riado Hafifah M. Nah, di sini kami membuat tugas untuk mata kuliah komputer multimedia. Yang akan kami bahas ada pengertian segitiga, ada jenis-jenis segitiga, ada sifat-sifat segitiga, ada keliling dan luas segitiga, dan ada contoh soal. Oke, nih masuk. Dalam kehidupan sehari-hari, segitiga punya manfaatnya. Sebagai contoh, jembatan atau tiang listrik untuk transmisi tegangan tinggi dibuat dengan konstruksi bentuk segitiga. Dipilih berbentuk segitiga agar konstruksinya tetap kokoh. Nah, jadi segitiga itu adalah bidang datar yang dibatasi oleh 3 garis lurus dan membentuk 3 sudut. Nah, gambar bangun ABC di samping adalah gambar sebuah segitiga. Nah, di sini ketiga titik segitiga tersebut ada titik A, ada titik B, ada titik C. Nah, ketiganya ini disebut sebagai titik sudut. Selanjutnya ada sisi AB, ada BC, dan ada AC. Nah, ketiga ini membentuk segitiga dan dan ini disebut sebagai sisi. Dan sisi-sisi dan sudut-sudut dalam segitiga BC disebut unsur-unsur sebuah segitiga. Nah, selanjutnya itu ada jenis segitiga ditinjau dari panjang sisinya. Yang pertama itu ada segitiga sama kaki. Kenapa disebut sebagai segitiga sama kaki? Nah, karena mempunyai dua sisi yang sama panjang yang menyebabkan dua sudutnya memiliki besar yang sama. Nah, ini kita bisa lihat dari gambarnya. Kalau ininya tuh bentuknya sama. Nah, sehingga membentuk sudut yang sama juga. Sehingga disebut sebagai segitiga sama kaki. Oke, selanjutnya itu ada segitiga sama sisi. Nah, atau equilateral triangle. Nah, kenapa disebut segitiga sama sisi? Segitiga sama sisi adalah segitiga yang ketiga sisinya sama panjang. Nah, bisa kita lihat ini ketiganya itu sama panjang. Nih, ini ukurannya sama sehingga disebut sebagai segitiga sama sisi. Nah, selanjutnya ada segitiga sembarang atau scalene triangle. Kenapa disebut segitiga sembarang? Karena segitiga dengan ketiga panjang sisinya berbeda-beda. Sehingga ketiga besar sudutnya juga berbeda-beda. Jadi sudut yang A ini juga beda, C ini beda, dan ini B juga beda. Nah, makanya disebut sebagai segitiga sembarang. Oke, selanjutnya itu ada jenis segitiga ditinjau dari besar sudutnya. Tadi kan udah kita baca yang untuk berdasarkan panjang. Nah, sekarang berdasarkan besar sudutnya itu ada segitiga siku-siku yang pertama atau right triangle. Kenapa disebut sebagai segitiga siku-siku? Karena segitiga yang salah satu sudutnya membentuk siku 90 derajat. Nih, kita bisa lihat kalau sudut siku-siku itu kan 90 derajat. Nah, sisi yang tidak membentuk sudut siku-siku disebut sebagai sisi miring ini. Bisa kita lihat ini sisi miringnya. Oke, selanjutnya itu ada segitiga lancip. Segitiga lancip adalah segitiga yang masing-masing sudutnya besar kurang dari 90 derajat nih. Bisa kita lihat sudut segitiga lancip itu jadi sudut C ini kurang dari 90, A kurang dari 90, B kurang dari 90. Selanjutnya ada segitiga tumpul atau obtuse triangle. Nah, segitiga tumpul adalah segitiga yang salah satu besar sudutnya lebih dari 90 derajat. Nah, jadi dia gambarnya agak berbeda dengan segitiga lancip tadi. Nah, dia bentuknya agak seperti ini sehingga menyebabkan sudutnya 90 derajat. Oke. Selanjutnya itu ada jenis segitiga ditinjau dari panjang sisi. Nah, yang pertama ada segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki jika dikaitkan dengan besar-besar sudutnya yang mungkin terbentuk adalah, nih, kemungkinan tuh ada segitiga siku-siku sama kaki, segitiga lancip sama kaki, segitiga tumpul sama kaki. Nah, selanjutnya B, segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi jika dikaitkan dengan besar-besar sudutnya adalah besar tiap sudut 60 derajat. Untuk segitiga sama sisi tidak ada penamaan khusus seperti segitiga sama kaki. Nah, selanjutnya itu ada segitiga sembarang. Segitiga sembarang yang mungkin terbentuk jika dikaitkan dengan besar sudutnya adalah, nih, ada segitiga siku-siku sembarang, ada segitiga lancip sembarang atau sering disebut segitiga lancip. Nah, ini segitiga tumpul sembarang atau disebut segitiga tumpul. Oke, selanjutnya sifat-sifat segitiga ini ada pertama segitiga siku-siku. Nah, kan tadi kita sudah lihat
Dan sudah bahas sebelumnya, kalau segitiga siku-siku itu mempunyai dua sisi siku-siku yang mengapit sudut siku-siku dan satu sisi miring ini. Ya. Nah, ini sisi miringnya yaitu AC. Nah, disebut dengan hipotenusa. Pada gambar di atas, segitiga ABC mempunyai ciri-ciri AB dan BC sebagai sisi siku-siku nih. AB dan BC sebagai siku-siku dan AC sebagai hipotenusa. Dan sudut ABC atau sudut B adalah sudut siku-siku sebesar 90 derajat. Oke, selanjutnya ada segitiga sama kaki. Dua buah segitiga siku-siku yang kongruen dapat membentuk sebuah segitiga sama kaki dengan menyipitkan salah satu sisi siku-siku yang sama panjang dari kedua segitiga tersebut. Nah, bisa kita perhatikan gambar ya. Perhatikan gambar samping. Segitiga ABD dan segitiga DBC adalah segitiga siku-siku yang kongruen. Segitiga ABD, nah nih. Ini ABD dan segitiga BDC. DBC. Oh, yang ini DBC. Nah, merupakan segitiga siku-siku yang kongruen. Sisi BD adalah sisi siku-siku yang sama panjang dari kedua segitiga tersebut. Jadi segitiga ACD adalah segitiga sama kaki dengan sisi AD sama dengan BC. Nah, di dalam segitiga sama kaki terdapat dua sisi yang sama panjang. Sisi tersebut disebut kaki segitiga. Dua sudut yang sama besar yaitu sudut yang berhadapan dengan sisi yang panjangnya sama. Yang selanjutnya satu sumbu simetri. Segitiga sama kaki merupakan tolong simetri lipat dan dapat menempati bingkainya dalam dua cara. Oke. Selanjutnya itu, nah, ada segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi itu tiga buah garis lurus yang sama panjang dapat membentuk sebuah segitiga sama sisi dengan cara mempertemukan setiap ujung garis satu sama lainnya. Nah, gambar ini samping ini menunjukkan gambar tiga garis lurus yang sama panjang yaitu AB sama dengan BA sama dengan CA. Nih, AB sama dengan BC sama dengan CA. Apabila ujung-ujung ketiga garis itu saling dipertemukan, nah A dengan AB, dengan B dan C dengan C, maka akan terbentuk segitiga sama sisi ABC nih. Dari garis ini bisa kita bentuk menjadi ini segitiga ABC. Oke. Nah, ini untuk mencari rumus sisi miringnya dari segitiga siku-siku itu biasa kita sebut sebagai rumus Pitagoras, yaitu C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, C sama dengan A pangkat akar A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, terus berarti A sama dengan, ini untuk mencari C, kalau untuk mencari A sama dengan akar C pangkat 2 ditambah B pangkat 2, terus untuk cari B ini. Oke, selanjutnya itu ada keliling dan luas segitiga. Nah, keliling segitiga, yang pertama keliling segitiga. Sebuah segitiga mempunyai tiga sisi dan tiga sudut. Tiga sisi dan tiga sudutnya kan. Sudutnya tadi dari kita pelajari, sisi yang terletak di bawah disebut alas, sudut yang berhadapan dengan alas disebut sudut puncak. Dan titik sudut puncak disebut titik puncak. Jarak terdekat antara titik puncak dengan alas disebut tinggi segitiga ini. Ini kita bisa sebut tinggi, dan ini bisa kita sebut sebagai alas. Nah, perhatikan gambar di samping. Pada segitiga ABC, AB sebagai alas segitiga ini tadi, dan C sebagai titik puncak, dan CD sebagai tinggi segitiga. Jadi, keliling segitiga sembarang adalah jumlah ketiga panjang sisinya. Jadi, keliling secara umum ditulis A ditambah B ditambah C. Nah, selanjutnya itu ada luas segitiga. Perhatikan gambar segitiga di samping. Nih, bisa kita lihat. AB adalah segitiga, C adalah titik puncak, dan CD adalah tinggi segitiga ABC. Nah, kita langsung saja. Untuk mencari luas itu, kita menggunakan ini ilustrasinya ya. Sebentar. Oke, sebentar kita cari. Nih, oke. Luas ABEF nih itu sama dengan luas
ADC ditambah luas AFC ditambah luas BDC ditambah luas BEC. Nah, jadi semuanya ini merupakan kita mau mencari luas segitiga. Oke, karena luas ADC kongruen dengan AFC dan BDC kongruen dengan BEC, maka kita bisa tulis luas ABEF sama dengan ini ya, luas ABEF sama dengan 2 kali luas ADC ditambah 2 kali luas segitiga BDC. Nah, jadi dari ini kita bisa satukan sama dengan luas ADC tambah luas BDC. Nih, sama dengan 2 dikali luas segitiga ABC. Maka luas segitiga ABC kita tulis setengah dikali luas persegi panjang. Karena luas persegi panjang itu panjang kali lebar, maka kita tulis setengah kali panjang lebar. Nah, belum selanjutnya. Nah, ini ya. Karena P sama dengan AB sama dengan alas segitiga, ABC dan L sama dengan BE sama dengan CD sama dengan tinggi segitiga, maka bisa kita tuliskan luas segitiga sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, selanjutnya itu kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, kita akan membahas untuk nomor 1, nanti untuk yang selanjutnya bisa kalian kerjakan sendiri. Oke, yang nomor 1 ini diketahui segitiga PQR dengan besar sudut P sama dengan 75 derajat, Q 9Y kurang 2 derajat, dan sudut R sama dengan 4Y tambah 3 derajat. Tentukan nilai Y dan besar sudut Q dan sudut R. Oke, nih kita bisa lihat di sini. Oke, kita langsung menyelesaikan soalnya. Tadi kan ada ini soalnya, kita langsung aja ke jawabannya. Sudut P tambah sudut Q tambah sudut R sama dengan 180 derajat. Kita masukkan sudut P-nya berapa, sudut Q-nya berapa, sudut R-nya berapa, lalu kita samakan. Ini kita pindahkan, samakan variabelnya. Nah, seterusnya kita dapat 13Y sama dengan 180 derajat dikurangi 76 derajat. Nah, ini hasilnya Y sama dengan 8 derajat. Oke, selanjutnya kita disuruh mencari besar sudut Q dan R. Nah, dari Y sama dengan 8 derajat ini langsung kita masukkan saja. Nah, kita dapat sudut Q sama dengan 70 derajat dan sudut R sama dengan 30 derajat. Nah, begitulah teman-teman presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa dipahami dan dapat. Sekian dari kami. Terima kasih.